Tadi dikatakan alimtu bi anna rizqi lan ya'khudha ghairi. Saya yakin, dia katakan bahwa rizki saya tidak akan mungkin pindah ke orang lain. Yang kedua yang dia katakan, alimtu bi annal amali la yaqumu bihi khairi. Saya yakin ibadah saya tidak akan bisa diganti oleh orang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, kita nggak sholat, anak kita nggak bisa menggantikan. Yang bisa digantikan anak adalah nazar kita. Kalau bapak bernazar, nak, kalau bapak nanti lulus jadi caleg, maka bapak akan bantai seekor sapi. Tahu-tahu dia terpilih, tapi nggak sempat dilantik, mati. Anaknya wajib menggantikan, Pak. Wajib bukan mengganti dia caleg, wajib membayar nazarnya. Karena dia sudah nazar. Kan tidak disebut yang dilantik doh. Yang penting dia terpilih. Maka nazar itu, subhanallah, wajib diganti oleh anaknya. Subhanallah. Maka yang seperti itu. Tapi amal-amal lain, kalau kita tidak sholat, siapa yang menggantinya, Pak? Taubat tidak bisa diwakilkan. Yang bisa cuma beristighfar. Orang memohon ampun untuk kita bisa, tapi orang lain tidak bisa menggantikan taubat kita, Pak. Yang bisa digantikan itu adalah gubernur mencalek digantikan oleh wakil. Itu bisa tuh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Malam yang berbahagia ini Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat. Kemudian dihadirkan kita kembali di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, belakang daripada itu kita doakan buat orang-orang tua kita atau masyarakat yang telah memberikan kontribusi terhadap membangun masjid ini. Ada di antara mereka yang mungkin berwakaf harta, ada mereka yang berwakaf tanah, dan apapun dan sekecil apapun kontribusi mereka, kalau seandainya mereka telah tiada, kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, kemudian diampuni dosanya. Kalau seandainya orang-orang tersebut masih hidup, mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, diberikan kesehatan dan dilimpahkan rizki-rizkinya. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, malam hari ini kita sudah berada di hari yang ke-7 di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. InsyaAllah kurang lebih 3 pekan ke depan maka Ramadan akan segera menjelang. Maka tentunya kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, badan yang sehat, kemudian nantinya bisa menikmati Ramadan ini dengan segala kebaikannya. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, malam hari ini kita akan berbicara tentang zuhud dan wara'. Tapi sebelumnya ada sebuah kisah tentang seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini sesungguhnya gelar atau bahasa Arabnya disebut kunyah. Nama aslinya adalah Uwaimir bin Amir bin Malik. Dan memang sebuah ketentuan yang disunnahkan bagi kita untuk memberikan gelar, dan biasanya orang akan lebih senang memanggil gelarnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, Abu Darda ini termasuk sahabat yang masuk Islam terakhir. Tapi walaupun demikian dia memiliki keislaman yang luar biasa, faqih dan taat beribadah. Namun demikian karena kearifannya dan bijaksananya, maka Rasulullah memberikan gelar Uwaimir ini dengan Hakimul Ummah. Hakim itu orang yang bijaksana. Kalau tak bijaksana, tak hakim namanya, Pak. Maka disebut Hakimul Ummah karena hakim itu orang yang bijaksana, bisa memutuskan sebuah persoalan yang seadil-adilnya. Maka sebagaimana layaknya sahabat-sahabat yang lain, begitu Abu Darda sudah masuk Islam dan ada pula sahabat yang lain datang ke Mekah dan juga Madinah untuk masuk Islam, maka Rasulullah ketika itu mempersaudarakannya. Siapa yang dipersaudarakan oleh Rasulullah adalah Salman Al-Farisi. Sesuai dengan namanya, Salman Al-Farisi ini orang Persia.
Maka mulai saat itu walaupun mereka dari tidak ada hubungan apa-apa tetapi sudah menjadi saudara. Maka layaknya saudara, kadang-kadang Salman datang ke rumah Abu Darda sekedar untuk bertanya apa kabar saudaranya. Satu ketika Salman datang ke rumahnya. Kemudian ketika sampai di rumahnya dia bertemu dengan istri Abu Darda atau Ummu Darda. Apa yang terjadi? Dia melihat memakai pakaian yang biasa saja, kalaupun tidak mungkin disebut buruk. Maka Salman ketika itu mengatakan, "Ya Ummu Darda, apakah kamu tidak memiliki pakaian yang lebih bagus daripada ini?" Apa kata Ummu Darda? "Ya Salman, sesungguhnya saudaramu itu tidak peduli dengan kami lagi. Kalau siang hari dia berpuasa, malam hari dia akan qiyamul lail, sehingga nampaknya kami ini tidak lagi mendapatkan perhatian." Apa yang terjadi? Rupanya Bapak Ibu yang berbahagia, Salman mendengarkan hal itu membawa langkah-langkah strategis. Kemudian satu saat dia datang, dibawalah makanan yang begitu banyak, ditaruh di atas meja, kemudian dia panggil Abu Darda. "Ya saudaraku Abu Darda, kesinilah, mari makan." Kemudian Abu Darda mengatakan, "Salman saudaraku, mohon maaf, saya hari ini puasa, karena kamu yang membawanya, makanlah." Apa kata Salman? "Ya Abu Darda, sesungguhnya saya sudah berjanji dengan diri saya, kalau seandainya engkau tidak mau menikmati makanan yang saya bawa ini, maka saya pun tidak akan menikmatinya." Akhirnya ketika itu Abu Darda membatalkan puasa sunnahnya, kemudian dia makan bersama saudaranya Salman. Malam harinya apa yang terjadi? Dia tinggal di situ. Dia bermalam, kemudian begitu selesai sholat Isya, maka ketika itu Abu Darda ingin sholat. Dilarang oleh Salman, "Ya Abu Darda saudaraku, jangan sholat dulu, tidurlah." Kemudian begitu pukul 12 malam, kira-kira pertengahan malam, dia bangun ingin sholat lagi. Dilarang lagi oleh Salman. Kemudian begitu mendekati waktu imsak atau ketika dini hari 2/3 malam, barulah ketika itu Salman membangunkan yang namanya Abu Darda. Apa yang dikatakan? "Ya Abu Darda, bangunlah, sholatlah." Nah setelah sholat barulah ketika itu Salman mengatakan, "Ya Salman, ya Abu Darda, sesungguhnya Allah memiliki hak terhadap diri kita. Diri kita juga memiliki hak terhadap diri kita. Dan keluargamu, istrimu juga punya hak pada dirimu. Maka tunaikanlah seluruh hak itu sesuai dengan seadil-adil." Apa yang disampaikan oleh Salman itu nampaknya mungkin ada sesuatu yang ganjil. Maka besok paginya dia datang kepada Rasulullah. Kemudian dia menceritakan bahwa Salman melarangnya sholat malam. Kemudian dia bertanya bagaimana sikap Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh Salman. Apa kata Rasulullah? "Ya Salman, ya Abu Darda, sesungguhnya apa yang disampaikan Salman itu adalah sebuah kebenaran." Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang disampaikan nikmati bahwa Abu Darda itu memiliki sifat yang sangat hati-hati. Saking hati-hatinya dia pernah mengatakan, "Sesungguhnya saya sebelum masuk Islam itu saya seorang pedagang. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, saya seorang pedagang. Begitu saya masuk Islam, saya ingin menyelaraskan antara pekerjaan dengan ibadah. Pekerjaan saya jalan, ibadah saya pun jalan. Tapi apa yang terjadi?" Dikatakan, hampir pekerjaan itu mengganggu ibadah saya. Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan dan saya fokus terhadap ibadah. Maka orang pernah bertanya, "Ya Abu Darda, apa yang membuat kamu tidak begitu banyak tertarik dengan dunia?" Dia katakan, "Sesungguhnya kalau kita punya harta dan harta itu halal kita dapatkan, maka ada hisabnya. Tapi kalau harta itu haram, maka pasti ada azabnya." Jadi dia katakan, apa yang membuat saya risau dengan dunia? Bukankah dia katakan harta makin banyak, nikmat makin berlimpah, tanggung jawabnya makin berat? Maka sesungguhnya apa yang dikatakan, harta itu kan ada dua, Pak. Satu, dari mana kita mendapatkan. Yang kedua, untuk apa? Dipergunakan. Halal dia, ada hisapnya. Kalau haram, ada azabnya. Maka jangan sampai harta yang kita miliki hanya untuk kepentingan duniawi, tapi di akhirat kita mendapatkan azab yang sangat panjang. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, disitulah dia katakan, seandainya kalian nanti pergi mengantarkan orang ke kuburan, kemudian kalian injak tanah di situ, maka yakinlah satu saat kalian berada di bawah tanah yang terhina tersebut. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, nah sifat yang dimiliki oleh Abu Darda ini cenderung disebut oleh orang dengan zuhud. Walaupun sempat ia mengatakan, ada 3 hal yang membuat saya tertawa dan ada 3 hal yang membuat saya menangis. Apa yang membuat dia tertawa? Orang yang cita-citanya duniawi, sementara kematian itu senantiasa menghantuinya.
Orang-orang di media sosial selalu mengatakan hidup itu seperti batu es. Mau beramal atau tidak, maka dia akan habis. Mau dibuat es krim, mau dibuat es jus, atau bapak campur dengan sirup, enak Pak. Tapi kalaupun tidak, dia juga akan habis. Maka kalaupun kita sibuk dengan duniawi, pastilah kematian itu pasti akan datang. Yang kedua dikatakan, banyak orang yang lalai terhadap kematian, sementara kematian itu tidak pernah lupa terhadap dirinya. Yang ketiga dikatakan, banyak orang yang tertawa, dia lupa bahwa apa yang dilakukan belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka berhati-hati kita. Jangan sampai jatuh dalam kejebatan dunia. Dunia itu ada 3 jebakan, Pak. Satu yang selalu dikatakan sibuk yang tidak berkesudahan. Sibuk bekerja, Pak, dari pagi sampai sore. Pasti alasannya untuk anak, tapi dia sendiri gak pernah ketemu dengan anaknya. Dia katakan, mengapa kerja Pak? Untuk membahagiakan istri. Rupanya istrinya juga tak bahagia. Subhanallah, begitu pulang masuk kamar, dia katakan, diajak istrinya bicara, gak usah, saya capek. Padahal dia katakan tadi cari duitnya untuk istri. Habis Pak. Maka ada orang yang kadang-kadang menghabiskan usianya hanya untuk bekerja. Sehingga pekerjaan itu yang mengatur dirinya, bukan dia yang ngatur pekerjaan. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat hanya karena pekerjaan, Pak. Ada di antara kita yang mengatakan, Pak Ustadz, saya rajin ke masjid nanti kalau sudah pensiun. Lah pensiun berubah pekerjaan menjadi guru TPA, penitipan anak dan cucu. Tidak juga selesai, Pak. Jadi kalau begitu, untuk apa kita bekerja? Subhanallah. Maka mindset kita, kompas kita harus dirubah. Yang ngatur pekerjaan itu kita. Kapan kita ibadah, maka pekerjaan itu ditinggalkan. Bukan ibadah ditinggalkan demi pekerjaan. Yang kedua apa jebakan? Yakni ketidakpuasan. Maaf, apapun yang kita dapatkan tidak pernah puas, Pak. Maka dulu ada orang mengatakan, hidup di dunia itu, menikmati dunia itu seperti minumnya air laut. Yang makin diminum, makin haus. Entah iya atau tidak, saya percaya juga, karena saya belum pernah coba minum air laut. Itulah masalah. Subhanallah, apa yang dikatakan, Pak? Makin. Kalau menengok orang yang lebih kaya, pasti kita ingin seperti itu. Dulu nggak punya Honda, nggak punya sepeda motor, berdoa kepada Allah supaya diberikan. Alhamdulillah dapat. Dah dapat? Minta mobil. Sudah dapat mobil, ya Allah berikanlah mobil. Kalaupun tidak mahal-mahal betul, yang murah-murah biasalah. LCGC pun tak apa. Begitu dah dapat, Pak, nampak lagi mobil orang yang lebih bagus. Ingin lagi, Pak. Subhanallah, kapan selesai? Jangankan kita sekarang. Coba lihat bagaimana Allah menceritakan Qarun. Qarun itu, Pak, satu ketika dia berjalan dengan segala kesombongan, kuncinya dibawa oleh sekian banyak orang. Itu baru kuncinya. Apa kata orang-orang Mesir ketika menengok Qarun itu? Ya Allah, berikan kami harta sebagaimana engkau memberikannya pada Qarun. Setelah dapat, selesai, Pak. Subhanallah, ada sebagian orang enak menjadi anggota DPR, Pak Ustaz. Lah duduk, tertangkap juga dia. Subhanallah, dilakukan berbagai macam cara. Nah, yang ketiga, apa yang dikatakan? Kita selalu rugi yang tidak pernah ada untung. Capek bekerja, capek penuh angan-angan. Rupanya yang kita miliki cuma 3. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan, Pak. Yang kita makan nggak sampai 1 piring, Pak. Maaf, bekerja 1 hari gaji 10 juta. Emangnya beda makan orang 10 juta dengan gaji 1 juta? Bahkan lebih banyak makan orang 1 juta tuh, Pak, pada 10 juta. Orang 1 juta tuh nambah 3 kali. Orang yang 10 juta takut kolesterol dia, Pak. Dah banyak yang kita makan. Enaknya makan itu cuma sampai kerongkongan. Hanya 5 senti. Masuk di mulut, terasa di lidah, lewat kerongkongan, diopor ke usus besar, masuk ke usus kecil. Yang bergizi jadi tenaga, bisa kita beribadah. Yang tak berguna, keluar dia menjadi kotoran. Seenak-enak makan, kalau masuk di atas, dah keluar di bawah, dah ada orang mau melihat lagi, Pak. Habis. Yang kedua, apa yang kita pakai? Ibu beli pakaian, ibu bawa. Bapak beli mobil, bawa ke masjid.
Itulah yang hak kita. Yang lain itu belum tentu. Nah, yang ketiga dikatakan, apa yang kita sedekahkan? Apa yang ibu infakkan, apa yang kita sedekahkan? Masya Allah. Maka saya membaca profil tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dia katakan, kalian kejar dunia, cari rezeki sebanyak-banyaknya, senangkan anak kalian, senangkan istri kalian, lakukan kewajiban kalian. Tapi lebih daripada itu, jangan kalian simpan, tapi sedekahkanlah. Menarik dia katakan, Pak. Cari sebanyak-banyaknya. Boleh jadi orang kaya, karena memang ada amal ibadah yang memang membutuhkan harta. Haji, sedekah, umroh, membantu orang lain, itu perlu uang. Tak sedikit. Boleh kaya, boleh, tapi bukan untuk hanya duniawi disimpan, tetapi maaf apa katakan, disedekah. Maka maaf, jangan konotasinya orang warok itu tidak punya harta, tidak. Maka kalau dikatakan warok itu ada dua kalimat, satu warok, satu zuhud. Ada orang yang menyamakan antara warok dengan zuhud. Warok itu yakni kehati-hatian. Zuhud itu menganggap nikmat dunia itu kecil, sepele. Karena kadang-kadang ada orang mabuk dunia, Pak. Handphonenya hilang, mabuk dia pergi ke dukun supaya handphonenya dapat. Akhirnya habis pula duit untuk membiayai dukun itu seharga handphone. Ala dua ruginya, Pak. Subhanallah. Maka ketika Nabi Yusuf ditawar oleh orang-orang, ketika itu orang-orang mengatakan wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menengok Nabi Yusuf itu dengan harga yang murah, sehingga walaupun Nabi Yusuf ditawarkan sebagai budak, ketika itu tidak ada orang yang mau membelinya karena dianggap dia adalah murah. Atau yang sifatnya warok, kehati-hatian. Bapak pernah mendengarkan cerita Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad berjalan sebuah jalan, kemudian dia menemukan sebuah kurma. Kurma itu diambilnya, kemudian sebegitu dia makan, dia takut kalau kurma itu sesuatu yang akan mendatangkan keharaman. Seraya Rasulullah mengatakan, walaula inni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Kalaulah seandainya, kata Rasulullah, saya tidak takut, seandainya kurma ini adalah sedekah, saya akan memakan. Saya tadi ada didatangi oleh seorang ibu. Habis wirid, Pak Ustadz, saya kemarin dapat duit dari caleg, apa hukumnya tuh? Sebanyak ini jemaah dia aja nanya-nanya, Pak. Saya katakan, ibu, lebih baik ibu tidak memakannya, karena maaf, uangnya belum tentu halal dan belum tentu haram. Apa ibu dikasih? Gula, Pak Ustadz, gula 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, ada beras. Dah 2 minggu ini saya simpan, Pak Ustadz. Takut saya, gara-gara makan itu nanti ibadah saya rusak. Gimana caranya? Sedekahkan aja lah, Bu, saya bilang. Oh gitu ya Pak Ustadz. Kalau tidak, kira-kira uangnya berapa? Nanti masukkan ke kota infak. Hati-hati. Nah itulah warak itu. Nabi Muhammad dia berhati-hati. Yang model ibu tadi tak banyak. Yang banyak nih aji mumpung, Pak. Kalau tidak kini biloleh. Itu yang paling banyak. Subhanallah. Bahkan kalau kita pun tidak menyebut seluruhnya, hampir yang dapat suara yang terbanyak itu mereka yang menjual itu. Subhanallah, mereka jual iman mereka. Maka berhati-hati. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka sifat wara itu memang harus. Boleh kita menikmati sesuatu yang mahal, Pak Ustadz, boleh. Ibu maaf, ingin membeli kendaraan, maka ulama katakan kalau ada orang anak banyak, kita perlu kendaraan bagus, sehingga dengan 7 tempat duduk, boleh kita, boleh. Umpamanya maaf, kita ini punya kendaraan harusnya 2, tapi kalau kita beli 3, ulama dulu hanya bertanya, kalau seandainya kebutuhan kita 2, lantas kita beli lagi 2 kendaraan, kira-kira manfaatnya untuk akhirat apa? Memberikan faedah atau tidak? Atau yang ditakutkan kendaraan yang kita beli itu hanya menambah kesombongan kita di dunia, ingin menunjukkan level sosial kita. Atau maaf, hari ini bapak-bapak yang berbahagia, kita ini kan tak terlepas dari gadget, handphone yang harganya tentunya sesuai, Pak. Harga makin mahal, kualitas makin bagus, itu tidak bisa diingkari, Pak. Tidak ada namanya kualitas bagus, harga murah, itu tidak ada tuh, Pak. Tapi kalau kita beli, Pak Ustadz, untuk dakwah,
Ada ustadznya beli laptop, ada beli iPad, beli ini tablet yang harganya puluhan juta. Kalau memang itu untuk kebaikan, bermanfaat untuk dunia akhirat, boleh. Tapi kalau maaf hanya segajai gagah-gagahan, biar ditengokkan kalau kita ini orang kaya, maka disitulah akan berbahaya. Samalah ini Mas Amir ini punya handphone berapa buah nih? Subhanallah. Lah kayak toko handphone. Subhanallah, di saku itu. Luar biasa, Pak. Kalau kita butuh silakan. Maka orang dulu mengatakan, masalahnya bukan masalahnya boleh atau tidak, tapi bermanfaat untuk akhirat atau tidak. Ada nak kalau ditanyakan orang yang kaya yang zuhud? Ada. Siapa? Nabi Daud. Nabi Daud itu orang kaya, Pak. Apa pekerjaannya? Tukang kayu. Maka tukang kayu itu kaya-kaya. Contohnya apa? Pak Jokowi. Siapa lagi? Indah Kiat. Indah Kiat itu apa usahanya, Pak? Kayu. RAPP? Kayu, Pak. Subhanallah. Kita ini nanti juga berhubungan dengan tukang kayu, yakni membuat papan lahat. Nah, subhanallah. Luar biasa, Bu. Nabi Ayub dikatakan wazkur abdana Dauda. Dikatakan ingatlah hambaku Daud yang pemilik kekuatan, pemilik kekayaan. Innahu abwab. Sesungguhnya Nabi Ayub itu orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Setelah Nabi Ayub, siapa yang Nabi yang paling kaya? Anaknya, yakni Nabi Sulaiman. Tidak ada orang menandingi Nabi Sulaiman sampai hari ini, Pak. Sampai maaf, dia memiliki tentara dari jin. Subhanallah. Sampai dia bisa mengendarai angin. Tapi ketika ditanyakan kok nikmatnya sama banyak, apa dikatakan? Hadza min fadli Rabbi. Seluruh yang saya miliki ini bukan punya saya, hanyalah punya Allah, Pak. Nggak ada orang yang kini sekarang tengok kerja kami sukses. Dibilangnya kami. Dibilangnya saya. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena kami, kan sombong, Pak. Padahal maaf apa yang dikatakan. Maka subhanallah, dulu ketika seorang ulama senior dari kalangan tabi'in namanya Hasan al-Bishri, ia dikatakan apa kunci zuhud, apa rahasia zuhud. Ketika itu dia katakan, pertama alimtu bi anna rizki lan ya'khudha ghairi. Pertama apa yang membuat dia zuhud, dia sadar bahwa rizki kita itu tidak akan pindah ke orang lain. Kerja apa saja, Pak, kalau dia milik kita datang, kalau bukan milik kita dikejar pun belum tentu dapat. Yang sering itu, Pak, maaf, di dunia ini seperti mengejar bayang-bayang. Makin dikejar makin lari. Dari jauh seperti fata morgana. Orang yang kehausan dikejar, tapi makin dikejar dia makin menjauh. Maka kalau dia datang selesai. Maka kata Hasan al-Bishri, hidup ini seperti itu. Saya nggak risau dengan rizki, karena kalau dia milikku maka ia akan datang. Tapi kita perlu tawakal, Pak. Tawakal itu ada dua komposisi. Pertama menyandarkan diri kepada Allah. Yang kedua tidak boleh lupa berikhtiar. Jangan Bapak menginginkan, Pak Ustadz saya bertawakal sesakit ini, saya nggak mau berobat, kalau mati. Ya matilah Bapak sudah itu. Tapi kalau kita berobat sembuh, yang menyembuhkan bukan obat, itu wasilah, sarana. Tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Maka dalam Islam gak ada orang yang mengklaim kalau itu hasil usaha. Dia katakan ini karena Allah. Maka kalau kita yakin rizki itu dari Allah, Masya Allah, tinggal berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rizki, kerja setelah itu. Masya Allah. Kan hebat kalau Allah memberikan rezeki. Ditanam ubi jagung yang berbuah. Kan hebat juga itu, Pak. Itu jarang ada di dunia. Nah, subhanallah. Ada orang usaha, Masya Allah. Coba lihat di pasar-pasar. Kalau rezeki kita, Pak, berapa banyak orang jualan kain di toko kain. Berapa banyak orang yang jual emas seluruhnya di lantai emas. Pergi kita ke Mall Pekanbaru MP, lantai pertama sampai ke atas itu yang dijual handphone, Pak. Mereknya sama, harganya sama, tapi sama lakunya, sama dapat duitnya enggak. Yang tutup juga, yang tambah besar
besar juga. Di Rumbai sana ada toko handphone, tapi kalau ada orang mencari handphone, kok pergi dia ke Pekanbaru? Padahal apa bedanya? Barangnya itu juga, harganya sama. Itulah rezeki, Pak. Subhanallah. Coba lihat hari ini apa usaha orang yang paling banyak di Pekanbaru itu? Kuliner, Pak. Ngopi. Di mana-mana ngopi itu tetap pahit, Pak. Subhanallah. Makin mahal belinya makin pahit. Sepahit kehidupan ini. Itulah subhanallah. Kadang-kadang kok luar ada rumah tepi jalan dihias-hias sedikit, ditulis situ kafe. Kan luar biasa. Datang orang. Rupanya memang satu sifat orang Pekanbaru nih, kemanapun yang dicarinya kopi. Subhanallah. Mungkin sebagian besar ahli dalam perkopian. Subhanallah. Rezekinya datang. Ada dibuat di ujung sana, di tempat-tempat yang rasanya tidak mungkin, tapi orang datang, Pak. Subhanallah. Mengapa? Karena rezekinya dijemput. Dia buat tempat, rezekinya datang. Tadi dikatakan alimtu bi anna rizqi lan ya'khudha ghairi. Saya yakin, dia katakan, bahwa rezeki saya tidak akan mungkin pindah ke orang lain. Yang kedua yang dia katakan, alimtu bi annal amali la yaqumu bihi ghairi. Saya yakin ibadah saya tidak akan bisa diganti oleh orang lain. Bapak ibu yang berbahagia, kita nggak sholat, anak kita nggak bisa menggantikan. Yang bisa digantikan anak adalah nazar kita. Kalau bapak bernazar, nak, kalau bapak nanti lulus jadi caleg, maka bapak akan bantai seekor sapi. Tahu-tahu dia terpilih, tapi nggak sempat dilantik, mati. Anaknya wajib menggantikan, Pak. Wajib bukan mengganti dia caleg, wajib membayar nazarnya. Karena dia sudah nazar. Kan tidak disebut yang dilantik doh. Yang penting dia terpilih. Maka nazar itu, subhanallah, wajib diganti oleh anaknya. Subhanallah. Maka yang seperti itu. Tapi amal-amal lain, kalau kita tidak sholat, siapa yang menggantinya, Pak? Taubat tidak bisa diwakilkan. Yang bisa cuma beristighfar. Orang memohon ampun untuk kita bisa. Tapi orang lain tidak bisa menggantikan taubat kita, Pak. Yang bisa digantikan itu adalah gubernur mencaleg digantikan oleh wakil. Itu bisa tuh, Pak. Amal nggak bisa gantikan. Oh, tunggu dulu Pak Ustadz, biarlah sibuk, nanti saya ganti. Nggak bisa. Maka subhanallah. Nah, yang ketiga dia katakan bahwa yakinlah bahwa Allah itu selalu mengawasi. Maka selalu kita membaca ayat kursi yang intinya bahwa Allah tidak pernah tertidur, tidak pernah lalai, walaupun kita dalam keadaan tertidur. Diawasi dalam kesendirian, dalam kebersamaan, dalam kesulitan. Di situ ada Allah. Maka kalau orang merasa diawasi, dia nggak akan melakukan tindakan yang buruk. Nah, yang keempat dia katakan, kematian itu senantiasa menanti. Berapa banyak kita melihat, subhanallah. Tadi saya tengok di depan ni ya, ada jemaah meninggal. Di ujung tu ada pula sedikit di jemaah masjid jihad itu mungkin. Ada juga bendera putih. Saya tidak tahu apakah karena pemilu ini atau apa, tidak tahulah. Mana tahu kan, karena kalau kita baca berita hari ini banyak petugas yang KPPS itu kelelahan. Bahkan sudah dikatakan tadi 58 orang masuk rumah sakit, 1 orang meninggal dunia. Siapa yang bayar? Ya bayar seorang lah. Tidak ada caleg tu nengok dapat sakit, tidak ada tanggung. Karena yang dibayar cuma gaji. Pemerintah tidak menanggung sakit yang diakibatkan oleh pekerjaan itu. Itulah kadang-kadang subhanallah. Yang dibuat kerja orang, kalau sakit tanggung sendiri. Subhanallah. Maka maaf, ketika kita pemilu kemarin kan ada tintanya tuh, yang warna biru ya. Itu nilai filosofisnya, kita memberikan suara dengan ikhlas, keburukannya kita yang nanggung. Ininya, maka keburukan dah 3 hari belum selesai. Itulah Pak. Caleg itu kita pilih dengan ikhlas, tapi perangai buruknya kita yang nanggung. Maka subhanallah, ada ibu itu protes, Pak Ustadz, sudah gajinya tak jelas, malam hari tak ada yang ngasih makan lagi. Jam 4 subuh belum selesai. Masalahnya ngapa ibu mau? Dia bilang, tidak tahu juga Pak Ustaz. Pantas orang tidak ada yang mau jadi. Iya, karena tak mau ibu lah jadi. Mana ada orang subhanallah
Ada yang sempoyongan, ada yang sudah itu pulang. Subhanallah. Tapi ada pula yang lain. Orang yang pemilu dia yang stres, ngapa calon saya tidak terpilih Pak Ustaz? Nanti dia takut duitnya minta lagi. La ilaha illallah. Ini kan luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kepada tadi ada hadis Pak. Hadis yang pertama menjauhi subhat. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma mutasabiyan. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan apa yang diantaranya adalah subhat. Maka dikatakan la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Masalah subhat itu banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjauhinya maka selamatlah harga dirinya dan agamanya. Barang siapa yang senantiasa memakan yang subhat maka dia mendekati yang haram. Seperti orang yang mengembala kambing di lapangan yang rumput yang dia tidak tahu rumput yang terlarang. Kemudian barulah hadis itu, inna fi jasadil mudghah. Dalam diri manusia itu ada hati. Segumpalan darah. Baik dia, baik pula perilaku. Buruk dia, buruk pula perilaku. Itulah hati. Yang halal itu apa? Itu yang kita makan Pak. Ayam, ikan, nasi dan sebagainya. Walaupun halal, gak boleh makan banyak. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, karena ada konsekuensi Pak. Imam Al-Ghazali itu menuliskan ada 10 akibat orang kebanyakan makan. Salah satu, malas dalam beribadah. Yang kedua, intelijensinya kurang, akalnya pendek. Ngapa? Asal sudah makan ke lalu, antu yo pendek akalnya Pak. Nah yang ketiga itu dikatakan orang kalau kebanyakan makan, dia nggak mikirkan ini halal atau haram. Nah yang kedua yang haram itu jelas. Nah kemudian ada yang ketiga ini, yang subhat, yang di tengah-tengah, tidak halal, tidak haram, sama pemberian orang yang tidak menyebutkan akad. Pak, ini paket untuk Bapak. Kita nggak tahu Pak, apakah kita disuruh milih dia atau tidak. Kalau dia katakan saya memberikan ibu, tolong pilih saya, itu sudah haram. Namanya riswah. Tapi ada orang yang tak nyebut Pak, tahu-tahu dilempar ke dalam rumah. Mana ada tahu namanya kemarin serangan fajar. Tapi saya tunggu-tunggu, udah ada yang nyerang-nyerang Pak. Jangankan fajar, sampai siang pun tak ada tanda-tanda ada. Atau dia mungkin takut, ya bahaya Ustaz ini bapaknya. Tidak ada tanda-tanda ada. Sampai itu, subhanallah. Nah yang tak jelas, maka kata Nabi, kalau kalian berhati-hati dari yang tidak jelas itu, selamat diri kalian, selamat agama kalian, harga diri kalian akan naik. Tapi kalau kalian sering memakan hal-hal seperti itu, apa kata Nabi? Antisipasi, kalian akan jatuh ke dalam yang haram. Maka dulu Bapak Abu Bakar dikasih minum oleh kawannya. Setelah diminum ditanya, dari mana engkau dapat membeli susu? Maka dia katakan, saya membelinya dari hasil perdukunan yang saya lakukan masa jahiliyah. Dimuntahkan oleh Abu Bakar seluruh apa yang dia minum. Subhanallah. Maka maaf, dulu orang itu bertanya, ini dari mana dapatnya, untuk apa? Tapi sekarang subhanallah, nggak banyak pikir. Yang penting bisa dinikmati duit. Apalagi Pak Ustaz ini bisa beli paket, la ilaha illallah. Luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka dikatakan seperti pengembala qara'iyar aghnam. Seperti orang mengembala kambing, kemudian dia lepaskan kambingnya masuk ke kebun orang Pak. Maka dalam fikih itu, kalau orang nak mengembala kambing, bukan kandangnya dibuat dulu, padang rumputnya yang dibeli. Nah, samalah dengan kita Pak, beli mobil bisa, tapi parkirnya tengah jalan, kan salah. Harusnya yang dibuat dulu gerasinya Pak, bukan mobil dibeli. Jelas rumah tidak ada halaman, ngapain beli mobil? Sama dengan orang yang dia ternak kambing, akhirnya makan tanaman orang. Maka dalam Islam nggak boleh. Jangan seperti kata Nabi, seperti orang yang mengembala kambing, kemudian maaf, kambingnya makan di rumput orang. Itu maaf, kambingnya tak salah, yang salah iya Pak Ustadz, itulah kambing saya tidak berotak. Kalau berotak dia jadi kambing dia Bu. Jangan disalahkan pula kambing. Untung tidak ada mahkamah kambing, MK-nya Pak. Mungkin dituntut lagi. Kok sulit? Ya, betul kami jadi kambing. Subhanallah.
Yang salah, maka Nabi katakan jangan seperti orang mengembala kambing. Subhanallah. Baru Nabi mengatakan, ala inna fil jasadil mudghah, di dalam diri manusia ada segumpalan darah. Baik dia, maka baik perilaku. Buruk dia, buruk. Itulah hati. Maka rupanya salah satu yang merusak hati adalah apa yang kita makan. Bukan masalah enak atau tidak, halal tidak halal, tetapi ini jelas enggak statusnya. Maka dulu maaf, Nabi itu luar biasa. Sahabat itu kalau makan, Masya Allah, nggak hanya sebarang comot Pak, makan kemudian ini, Masya Allah, dia tidak. Maka sebelum jelas status siapa yang memberikan makan, maka itu, kalau hati kita sudah bermasalah, maka perilaku akan menjadi masalah. Maka tadi dikatakan hati-hati, biarlah makan yang sedikit tapi berkah. Maka orang-orang dulu, Masya Allah, yang dimakan itu luar biasa. Kalau anaknya sulit ngaji, pertanyaannya, kau dulu waktu hamil ada ndak ngambil jambu orang? Masya Allah. Sekarang ndak tahu lagi. Dulu maaf, kalau orang, apalagi orang hamil, itu yang dimakannya mikir dia Pak. Karena maaf, yang dipikirnya bukan selera tapi yang ada di janinnya. Tapi orang dulu kalau dia hamil, Bu, minta jeruk karena dia hamil, ambil pula semuanya. Sekarang ndak asal berbuah mangga kita langsung hamil dia. Habis pula buah mangga, Pak. Ndak pula bisa. Kan luar biasa. Makanan orang-orang dulu ya Allah, sangat sederhana tapi keberkahannya luar biasa, Pak. Yang dimakan yang higienis-higienis, yang tak dimakan orang sekarang, pucuk jambu jambak itu. Jambu bol itu kalau yang baru tumbuh kemudian digulung dikasih garam. Kalau nak mencoba pergilah ke rumah saya, kebetulan daunnya sedang banyak muda. Saya pernah coba, rupanya tidak enak lagi Pak. Kok waktu dulu enak ya? Kebetulan di rumah itu ada, kalau tidak dipangkas-pangkas ya maulah setinggi masjid ini. Pokoknya dah sebesar pelukan anak kecil. Karena saya pangkas, tumbuh pucuk-pucuk yang muda. Saya katakan, waktu dulu inilah yang dimakan. Diambil garam, dicampur sedikit. Enak betul. Kemarin saya coba, langsung keluar yang di dalam. Kaget yang di dalam, apa yang Pak Ustadz makan nih? Wallah, luar biasa Pak. Subhanallah. Makannya yang begitu-gitu, penyakitnya jauh. Subhanallah. Sekarang makan higienis. Makan itu ada lagi SNI-nya, Standar Nasional Islam. Ada levelnya halal. Dulu maaf, orang kampung, kalau kami orang kampung, gak pernah rasanya ibu kami minta masak air tuh. Ada sumur di belakang rumah, sedang makan, nanti kehabisan air, tinggal di katrol. Dulu kan katrol. Kemudian mulutnya langsung ke ember, kakak. Tidak ada sakit perut. Ya Allah, itu luar biasa. Sampai sekarang Pak, alhamdulillah, saya punya abang pas di atas saya, tidak pandai minum air masak. Nggak tahulah perutnya sampai sekarang Pak. Tinggal di kampung, kalau dikasih air nih tidak kenyang, tapi pergi ke sumur, ke keran tuh, bukanya mulutnya Anda sakit-sakit. Saya katakan, ini apalah terbuat dari perutnya. Itu luar biasa. Karena saya tahu di antara kami, semenjak kecil itu dia asal minum pakai ember. Subhanallah. Itu luar biasa. Fisiknya lebih kuat, makan sedikit kerja banyak. Terbalik dengan saya, makan banyak kerajo. Itu lebih beda ya. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa menjaga kita terhindar dari sifat-sifat yang tamak terhadap dunia, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bagi kita semua. Insya Allah ini terakhir, dan bulan depan kita sudah berbeda masa, akan lebih banyak, dan hampir setiap malam nanti akan ada ustaz-ustaz menyampaikan dakwanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.